The Gunners akhirnya menang mengejutkan melawan King UCL di partai leg pertama perempat final Liga Champions musim 2024-2025 dengan memberondong 3 gol tanpa balas. Wajar saja Madrid memang rajanya kompetisi ini. 15 UCL yang mereka punya bukanlah tandingan untuk tim-tim Eropa lain. Bahkan, julukan King of UCL diperkuat dengan fakta bahwa Madrid tim yang selalu licin di fase gugur. Ibarat belut, Madrid hampir tidak bisa dicekik ketika sudah melangkah kakinya di fase gugur. Yang menarik adalah, Arsenal saat ini sebenarnya dalam posisi krisis. Kita semua tahu kalau meriam London Utara baru saja tertunduk lesu pasca hasil imbang yang mereka dapat melawan Everton. Selisih 11 poin dari Liverpool di puncak klasemen rasanya terlalu berat bagi Arsenal. Bahkan, Arteta memberikan kode bahwa dirinya dan anak asuhnya sudah legowo menerima takdir menjadi pengawal juara Premier League dalam 3 musim terakhir. Semua orang juga tahu kalau Arsenal tidak dalam kondisi ideal pasca liburan berkedok latihan di Dubai yang akhirnya harus membuat Kai Havertz cedera dan menepi berbulan-bulan. Dampaknya, Arsenal tak punya striker murni yang fit sampai mereka bertemu di momen melawan Madrid di Emirates Stadium. Namun, bukan Arteta dan Arsenal namanya. Rahasia Mikel Arteta kalahkan Real Madrid dengan sulap Declan Rice dan Merino yang semakin gacor pun membuahkan hasil. Kemenangan telak Arsenal atas Real Madrid jadi bukti kejeniusan Mikel Arteta. Juru taktik asal Spanyol itu mampu menciptakan skema panen gol tanpa striker murni. Pria asal San Sebastian ini sukses mengakali krisis cedera yang menghantam anak asuhnya Kai Havertz dan Gabriel Jesus terpaksa harus mengakhiri musim lebih cepat. Sebagai gantinya, Arteta mempercayakan sektor ujung tombak kepada Mikel Merino. Padahal posisi asli mantan penggawa Real Sociedad ini adalah gelandang tengah. Gak heran, Jamie Carragher pun sempat meremehkan kedatangan Merino. Carragher mengatakan Arteta telah mengambil satu keputusan yang konyol, memprioritaskan perekrutan gelandang Mikel Merino ketimbang penyerang lain di musim panas lalu tampaknya merupakan kesalahan. Merino bukanlah pengubah permainan, ungkap Carragher. Berbeda dengan pelatih Arsenal, Arteta mengaku bersyukur bisa mendatangkan Merino ke Emirates Stadium. Meskipun diremehkan, Merino justru berani keluar-keluar dengan menantang Real Madrid. Pemain asal Spanyol ini mengatakan nyalinya enggak ciut meskipun harus berhadapan dengan sang raja. Kami sangat menghormati Real Madrid tapi kami tidak takut sedikit pun, ungkap Merino. Pada akhirnya Merino pun berhasil membuktikan kapasitasnya dengan mencetak 1 gol. Ini menjadi gol ke-6-nya sejak dipasang Arteta sebagai striker. Selain Merino, Arteta juga membangkitkan performa Declan Rice yang baru saja mencetak brace. Padahal gelandang tim nasional Inggris ini sempat dimaki habis-habisan karena performanya yang menurun. 100 juta pounds untuk Declan Rice, memang dia berkontribusi apa? Dia tidak berguna. Kalau Anda benar-benar layak dihargai 100 juta pounds, maka Anda harus bisa mengalirkan bola ke depan, ujar Rafael van der Vaart. Nyatanya, remehan-remehan orang-orang itu terbayar kontan oleh Merino dan Declan Rice. Belum sampai di situ, Kylian Mbappe, bintang King of UCL itu bahkan tak bisa berkata apa-apa. Kylian Mbappe terlihat pasrah di tengah lapangan saat dilalui oleh Thomas Partey. Kamera menangkap ekspresi bingung dan terkejut Mbappe setelah gol pertama Rice yang makin memperburuk ketika Mikel Merino mencetak gol ketiga Arsenal di menit ke-75, menyempurnakan malam yang penuh kekacauan bagi Madrid. Yang membuat momen ini makin istimewa adalah fakta bahwa ini merupakan pertama kalinya Rice mencetak gol dari tendangan bebas langsung selama karir profesionalnya. Setelah 339 pertandingan tanpa satupun gol semacam itu, ia justru melesakkan 2 sekaligus dalam satu malam penuh magis. Lebih dari itu, Rice menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Champions yang mencetak 2 gol dari tendangan bebas langsung dalam satu pertandingan fase gugur.
Sementara itu, trio penyerang bintang mereka Real Madrid diserbu kritik tajam dari media Spanyol. Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrigo menjadi sorotan tajam media Spanyol usai kekalahan itu. Laga yang digelar di Emirates Stadium itu memperlihatkan lemahnya lini depan Los Blancos meski trio bintang tampil sejak awal. Vinicius gagal menciptakan ancaman berarti, hanya menyentuh bola 4 kali di area penalti dan kalah dalam 4 dari 5 duel. Rodrigo bahkan lebih tidak terlihat dengan hanya 1 sentuhan di kotak penalti dan 1 tembakan yang diblok. Mbappe sedikit lebih aktif, tetapi tetap gagal memanfaatkan peluang emas. Media seperti Marca menulis tajuk, "Dipermalukan tapi untuk Madrid tak ada yang mustahil." Meski isi artikelnya syarat kritik pedas terhadap para penyerang. Vinicius, Mbappe, dan Rodrigo dinilai tampil tanpa daya dan kreativitas, membuat Madrid tak berdaya di hadapan dominasi Arsenal. Marca memberi mereka nilai 4 dari 10 dan menyebut mereka tanpa tanda-tanda kehidupan. Kekalahan di London Utara mungkin menimbulkan trauma buat para fans Real Madrid. Mungkin ada yang trauma sama nasi setelah ini. Tapi buat Madrid sendiri sebaiknya jangan terlalu bersedih. Mereka perlu makan sedikit untuk mempersiapkan leg kedua yang kemungkinan bakal lebih menguras energi. Bisa jadi El Real dikenal sebagai rajanya UCL dan Genius, tapi ingat selisih di Emirates itu 3 gol. Dan membalikkan keadaan dari 3 gol bukan perkara mudah. Apalagi jika Madrid masih memainkan pendekatan yang sama seperti leg pertama. So, menurut kalian siapa yang akan menang kali ini? The Gunners dengan tanpa striker murninya atau Real Madrid, tim dengan gelar King UCL-nya tersebut?